Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami asisten Laboratorium Perencanaan dan Optimasi Sistem Industri ingin melakukan pembahasan soal ujian akhir semester Statistika Industri 1 tahun ajaran 2023-2024. Kita langsung masuk ke soal yang pertama. Untuk soal pertama, sebuah perusahaan memproduksi bola lampu LED. Dari hasil pengujian terhadap sampel bola lampu tersebut, diperoleh data rata-rata umur pakai bola lampu sampai rusak adalah 15.000 jam dan standar deviasinya adalah 10.000 jam. Jika perusahaan tersebut ingin memberikan umur produk dan berharap risiko garansi yang mereka tanggung tidak lebih dari 10%, maka tentukan yang A, berapa seharusnya umur atau lifetime yang mereka nyatakan untuk produk bola lampu tersebut. Jadi terlebih dahulu kita menggunakan pendekatan distribusi normal karena diketahui rata-rata dan standar deviasi pada soal. Kita masukkan parameternya di sini, rata-rata atau mu itu sama dengan 15.000 jam, standar deviasinya adalah 10.000 jam, dan di sini kita memasukkan nilai P X kecil sama X itu sebesar 0,1, di mana ini nilainya dapat dari soal di atas yaitu tidak lebih dari 10%. Maka dari itu kita harus mencari nilai Z yang hasilnya itu paling mendekati nilai 0,1 atau 10%. Di mana berdasarkan tabel Z yang sudah terlihat di slide, itu hasil Z-nya adalah minus 1,28. Selanjutnya kita masukkan dan gunakan rumus perhitungan Z, yaitu Z sama dengan X dikurang rata-rata dibagi dengan standar deviasi. Selanjutnya kita substitusikan parameter itu ke dalam rumus, minus 1,28 sama dengan X dikurang 15.000 jam dibagi dengan 10.000 jam, sehingga didapatkan X sebesar 2.200 jam, atau jika dibagi dengan 24, itu didapatkan hasil 91,6 hari. Jadi, untuk memastikan risiko garansi tidak lebih dari 10%, perusahaan harus menyatakan umur produk atau lifetime bola lampu LED selama 2.200 jam atau 91 hari. Selanjutnya yang B, jika seorang pelanggan membeli bola lampu LED tersebut sebanyak 10 buah, berapa probabilitas bahwa ia akan mendapatkan maksimum 2 bola lampu yang akan ia klaim garansinya? Nah, untuk soal ini kita menggunakan pendekatan binomial dan rumus distribusi binomial. Di mana dalam hal ini N sebanyak 10, peluang suksesnya itu sebanyak 0,1 dan K-nya atau kesuksesan yang ingin dicapai itu 0, 1, dan 2. Kenapa 0, 1, dan 2? Dikarenakan nilai maksimum bola lampu yang akan ia klaim itu hanya sampai 2. Jadi ada kemungkinan dia tidak mendapatkan 1 dan mendapatkan 2. Selanjutnya kita lakukan perhitungan untuk setiap K-nya mulai dari K0, K1, dan K2. Setelah itu, dikarenakan yang kita cari adalah probabilitas bahwa ia akan mendapatkan maksimum 2 bola lampu, maka yang dicari adalah PX kecil sama 2, di mana PX kecil sama 2 itu merupakan jumlah dari perhitungan yang sudah kita lakukan tadi. Dan setelah dijumlahkan, maka probabilitas bahwa ia akan mendapatkan maksimum 2 bola lampu yang akan ia klaim garansinya adalah sebesar 0,9298 atau 92,98%. Untuk soal nomor 2, hasil pengukuran antropometri berat badan siswa SMA sederajat di suatu kecamatan memiliki rata-rata 50 kg dan standar deviasi 10 kg. Pertanyaan pertama, tentukan persentil 25 dan persentil 95 dari berat badan siswa SMA sederajat di kecamatan tersebut. Jadi, untuk soal ini kita juga menggunakan hubungan distribusi normal dengan memasukkan nilai-nilai parameternya juga. Nah, dikarenakan yang diketahui adalah persentil 25 dan persentil 95, maka kita memasukkan nilai peluang kumulatifnya itu sebesar 25/100 atau 0,25 untuk persentil 25 dan 0,95 untuk persentil 95. Selanjutnya kita tentukan nilai Z-nya itu berdasarkan tabel Z seperti soal sebelumnya, di mana didapatkan untuk persentil 25 itu nilai Z yang mendekatinya adalah minus 0,67 dan untuk persentil 95 adalah 1,64. Selanjutnya kita gunakan rumus Z tadi dengan variasi rumus yaitu X sama dengan Z dikali dengan standar deviasi ditambahkan dengan rata-rata. Untuk persentil 25 itu kita tinggal masukkan dan juga
persentil 95, sehingga didapatkan hasil bahwa untuk persentil 25 itu berat badan siswa SMA sederajatnya adalah 43,3 kilogram dan untuk persentil 95 adalah 66,4 kilogram. Yang B, jika berat badan siswa melebihi 75 kilogram, siswa tersebut dicurigai mengalami kondisi kegemukan atau overweight dan di kecamatan tersebut ada 10.000 orang siswa SMA sederajat. Berapakah jumlah siswa yang dicurigai mengalami kondisi kegemukan? Di sini kita memasukkan semua parameternya terlebih dahulu, rata-ratanya 50 kilogram, standar deviasinya 10 kilogram, jumlah total siswanya itu 10.000 orang, dan kita ingin melihat di sini berat badan siswa yang melebihi 75 kilogram. Berarti kita ingin menentukan peluang dari X besar dari 75. Yang mana apabila dia di atas 75 itu dicurigai mengalami kondisi kegemukan. Selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus terlebih dahulu. Dikarenakan X-nya itu sudah ada, maka kita tentukan nilai Z-nya dengan rumus yang sama seperti yang tadi, itu 75 dikurangi dengan 50 per 10 itu sama dengan 2,5. Dikarenakan tadi yang kita cari adalah X besar dari 75, maka untuk rumus ke bawah itu juga mengikuti itu PZ besar dari 2,5. Nah, langkah mudahnya dikarenakan jumlah peluang itu adalah 1, maka kita bisa langsung menguranginya dengan 1 dikurangi Z kecil sama 2,5. Yang bisa kita dapatkan dari tabel Z. Sehingga didapatkan hasil bahwa peluang Z besar dari 2,5 itu adalah 0,0062. Nah, untuk menentukan jumlah siswa yang dicurigainya itu berapa, kita tinggal kalikan dengan jumlah total siswa, sehingga didapatkan hasil bahwa jumlah siswa yang dicurigai mengalami kondisi kegemukan adalah 0,0062 dikalikan dengan 10.000 orang, sehingga hasilnya adalah 62 orang. Baiklah, soal selanjutnya adalah soal ketiga, yaitu soalnya diketahui PDF waktu tunggu dalam menit di sebuah stasiun kerja ada sebagai berikut. Bisa dilihat soal pada PPT sebagai berikut. Lalu A, tentukan CDF-nya. Yang B, tentukan median waktu tunggu. Dan C, tentukan probabilitas bahwa sebuah produk menunggu paling tidak 8 menit. Jadi pada soalnya dapat kita ketahui bahwa di sini kita akan memakai fungsi integral, di mana disinggung itu di ketik PDF waktu tunggu bisa dilihat di soalnya, dan CDF diperoleh dengan mengintegrasikan fungsi PDF, di mana fx adalah integral fx dx. Selanjutnya untuk menjawab yang A, menentukan CDF atau cumulative distribution function. Karena di sini ada 3, yaitu 0 sampai dengan 5, 5 sampai dengan 10, dan lebih dari 10. Di sini untuk nilai 0 X besar dari 0 dan X kecil dari 5 itu kita integralkan seperti biasa, itu 1/25 TDT, di mana nanti itu dikuadratkan didapatkan hasil 1/50 X kuadrat. Lalu untuk nilai X besar dari 5 dan X kecil dari 10 itu bisa kita cari menggunakan F5 ditambah integral X sampai 5 itu 2/5 dikurang 1/25 T dt. Kenapa di sini ada F tambah F5? Karena kita di sini mencari fungsi CDF. Oleh karena itu, kita menggunakan F5 agar dia terhitung dari 0 sampai dengan 10. Selanjutnya, itu nilai F5 itu didapatkan dari 1/50 5 dikuadratkan, dapatkan 0,5. Ini adalah rumus yang kita dapatkan sebelumnya. Lalu dicari nilai fx sesuai dengan rumus tadi, di mana itu disubstitusikan, didapatkan hasil 0,5 ditambah integral x ke 5 2/5 dt dikurang x ke 5 1/25 t dt. Lalu itu diintegralkan, didapatkan hasil itu 0,5 ditambah 2/5 dalam kurung x kurang 5 dikurang 1/50 dalam kurung x kuadrat dikurang 25. Didapatkan hasil akhir yaitu negatif 1/50 x kuadrat ditambah 2/5 x dikurang 1. Itu adalah nilai untuk x besar dari 5 dan x kecil dari 10. Lalu yang B itu menentukan median waktu tunggu.
di mana median memiliki nilai 0,5. Karena probabilitas memiliki nilai 0 sampai 1, maka di sini mediannya itu 0,5. Jadi karena dia bernilai 0,5, kita gunakan itu untuk fungsi CDF X besar dari 0 dan X kecil dari 5. Itu didapatkan 1/50 X kuadrat, di sini digunakan 0,5, didapatkan X kuadratnya itu sebesar 25, lalu diakarkan, didapatkan X sebesar 5. Didapatkan median untuk waktu tunggunya sebesar 5 menit. Selanjutnya, untuk menjawab soal C itu probabilitas waktu tunggu besar dari 8 menit. Di sini dicari yaitu menggunakan X besar dari 8 sama dengan 1 kurang F8. Kenapa 1 kurang F8? Karena F8 itu adalah nilai dari 0 sampai 8. Lalu untuk mencari yang di atas 8, maka 1 dikurang F8, di mana probabilitas memiliki nilai maksimum yaitu 1. Di sini kita gunakan pada fungsi CDF X besar dari 5 dan X kecil dari 10. Lalu kita gunakan fungsi fx yaitu negatif 1/50, 8 dikuadratkan ditambah 2/5 dikali 8 dikurang 1. Didapatkan nilai sebesar 0,92. Lalu seperti disinggung sebelumnya, yaitu kita mencari nilai yang di atas 8, maka hasil yang didapatkan 1 dikurangi hasil yang kita dapatkan, maka dihasilkan yaitu 1 kurang 0,9 didapatkan sebesar 0,08. Selanjutnya yaitu soal nomor 4. Laju kedatangan kendaraan di suatu lampu lalu lintas dari arah tertentu adalah 12 kendaraan per menit. Jika durasi lampu hijau dari arah tersebut adalah 25 detik, kuning adalah 5 detik, dan merah adalah 90 detik, berapakah probabilitas terdapat lebih dari satu kendaraan yang harus berhenti selama lampu merah menyala? Di sini karena yang ditanya adalah lampu merah, maka kita hanya akan menggunakan waktu pada lampu merah. Di mana di sini diketahui dari soalnya itu laju kendaraan per menit adalah 12 dan durasi lampu merah adalah 90 detik. Pertama, kita harus mencari lambda dulu karena ini kita menggunakan distribusi Poisson. Di mana di sini lambda itu didapatkan dengan mencari interval kedatangan dikali dengan durasi yang terjadi. Di sini didapatkan 50 dibagi 60 karena disinggung itu 12 kendaraan per menit. Jadi kita harus jadikan dulu ke detik. Jadi 50/60 dikali dengan 12 didapatkan hasil 18. Lalu kita mencari nilai P-nya itu menggunakan rumus Poisson. Di mana di sini itu nilai X kurang atau sama dengan 1 didapatkan dengan cara X sama dengan 0 ditambah probabilitas X sama dengan 1. Di sini untuk nilai X, probabilitas X sama dengan 0 didapatkan itu sebesar Euler pangkat negatif 18. Dan untuk nilai probabilitas X sama dengan 1 didapatkan yaitu nilai 18 dikali Euler pangkat min 18. Selanjutnya yaitu setelah didapatkan itu kita tambahkan karena kita mencari nilai X kurang atau sama dengan 1. Di sini kita tambahkan itu E pangkat min 18 ditambah 18 dikali E pangkat min 18. Kita keluarkan angkanya dan kita sisakan E di luar. Lalu didapatkan hasil yaitu 1 tambah 18 dikali 1,52 dikali 18 pangkat min 8. Di sini untuk nilai Euler min 18 yaitu 1,52 dikali 10 pangkat min 8. Dapatkan hasil itu 2,88 kali 10 pangkat min 7. Karena soal yang ditanya itu adalah lebih dari 1, maka hasil yang kita dapatkan itu 1 dikurang hasil yang didapatkan. Di sini 1 dikurang nilai probabilitas X kecil sama dengan 1, maka 1 dikurang 2,88 kali 10 pangkat 7. Dapatkan untuk hasil akhir itu adalah 99%. Untuk soal nomor 5, umur pakai komponen tertentu mengikuti distribusi Weibull dengan nilai parameter bentuk atau beta itu 0,4 dan skala atau alfa 1000 jam. Berapa probabilitas bahwa komponen tersebut dapat digunakan setidaknya selama 2000 jam?
Pada soal ini kita menggunakan distribusi Weibull untuk penyelesaiannya. Terlebih dahulu kita masukkan parameternya dulu. Parameter bentuknya itu 0,4, parameter skalanya itu 1000 jam. Dan umur pakai komponen X-nya adalah 2000 jam. Di sini yang kita cari adalah peluang X besar sama dari 2000 jam. Kenapa itu yang kita cari? Karena kita ingin melihat berapa umur pemakaian dari komponen ini bertahan lebih dari 2000 jam. Di sini kita menggunakan rumus CDF Weibull. Nah, untuk rumus CDF Weibull itu adalah Fx sama dengan 1 dikurang E pangkat minus X per alfa pangkatkan lagi dengan beta. Di mana terlebih dahulu kita mencari F2000-nya, itu tinggal kita substitusikan semua parameternya sehingga didapatkan hasil F2000-nya adalah 0,7327. Nah, untuk menentukan peluang X besar sama dari 2000 itu kita tinggal kurangi dengan 1 dikurang F2000 tadi. Jadi hasilnya adalah 1 dikurangi 0,7327 sehingga didapatkan hasil bahwa probabilitas bahwa semua komponen dapat digunakan setidaknya selama 2000 jam adalah 0,2673 atau 26,73%. Sekian pembahasan soal ujian akhir semester Statistika Industri 1 tahun ajaran 2023-2024. Salah dan janggalnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.